Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jemaat pertama menyadari sebagai komunitas yang pertama, mereka memerlukan bahwa bilangan para rasul perlu digenapi. Dan di dalam pemilihan, mereka melibatkan Tuhan dan membawa orang yang hendak ditunjuk di dalam doa. Sebuah keputusan yang bijaksana ketika kita berani melihat dan melibatkan Tuhan di dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pemegang nasib kami, Santo Matias telah kau tambahkan pada kelompok 12 rasulmu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami selalu merasa gembira karena kau panggil dan kau masukkan ke dalam kelompok pilihanmu. Buatlah kami selalu bangga dan bersyukur sebagai anak-anakmu di dalam panggung kehidupan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Rasul bahwa komunitas jemaat perdana berkumpul di sekeliling Rasul Petrus untuk mendengarkan pengajarannya dan memilih seseorang yang akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Hal yang menarik bagi saya dan mungkin bagi Anda atau kita semua, mereka pun berkumpul dan berdoa serta melibatkan Tuhan serta meminta petunjuk Tuhan untuk menentukan undian siapa yang layak menggenapi bilangan rasul. Akhirnya terpilihlah Matias, seorang pendoa dan juga seorang yang setia mendengarkan pengajaran Yesus. Hal yang amat sangat menarik untuk kita refleksikan ialah saat mereka mengambil keputusan di dalam sebuah undian. Mereka berdoa, mereka melibatkan Tuhan dan menyerahkan segala keputusannya kepada Tuhan. Sesuatu yang diputuskan dalam keadaan sadar, bijaksana, dengan pertimbangan-pertimbangan dan dibawa ke dalam doa, pastilah keputusan yang dihasilkan selalu baik, selalu bijaksana. Meskipun kita dihadapkan pada pilihan bebas kepada mereka yang telah terpilih. Tetapi hari ini juga kita ditantang jika kita berada di posisi Matias. Apakah kamu, saya, kita semua mau menjadi pelayan Tuhan? Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, Yesus telah memanggil dan memilih kita untuk ambil bagian di dalam kerajaannya, untuk bekerja di kebun anggurnya, dan untuk menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama dan menghadirkan cinta kasihnya yang luar biasa kepada dunia. Kita dipanggil untuk bekerja. Kita dipanggil untuk mewartakan sukacita, bukan untuk bermalas-malasan. Dengan kata lain, ketika kita memberi diri dibaptis, kita dipanggil untuk bekerja di dalamnya. Baptisan bukanlah akhir dari segala-galanya. Baptisan adalah lembaran pembuka bagi kita untuk mengisi dengan sebuah makna. Kita bisa menggoreskan kisah-kisah
perjuangan iman kita, kesaksian iman kita, pertumbuhan iman kita. Sekali lagi, kita dipanggil menjadi anak-anaknya untuk bekerja menghadirkan kasih Allah. Berarti beriman bukan berarti pergi ke gereja, duduk diam lalu kembali, tidur lalu kembali melakukan aktivitas biasa. Tidak. Yang membedakan kita dengan mereka yang tidak beriman ialah kita melakukan dalam kerangka mewujudkan kasih Allah. Banyak orang baik, banyak orang peduli kepada sesama. Hanya saja yang membedakan ketika kita peduli, ketika kita memberikan perhatian kepada sesama kita, kita selalu membiarkan mereka yang kita bantu, sesama kita yang kita tolong, sampai pada kemuliaan Tuhan, sampai pada perjumpaannya dengan Tuhan. Mari kita belajar dari seorang Rasul Matias. Di dalam karyanya, ia dikenal sebagai pendoa. Ia bersaksi tidak hanya di dalam kata, tetapi di dalam perbuatannya sebagai seorang yang masuk dalam bilangan rasul, selalu membangun hubungan yang intim kepada Tuhan di dalam doa. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita selalu melibatkan Tuhan di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita di dalam panggung kehidupan, sebagai keluarga, sebagai seorang religius, sebagai anggota masyarakat? Mari kita jadikan hidup kita menjadi berkat dengan bekerja di ladang anggur Tuhan dengan ikhlas dan taat kepada rencana Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan selalu memberikan sebuah keputusan yang indah, tepat, dan berguna pada waktunya. Tinggal bagaimana kita yang mengaku diri sebagai anak-anaknya. Apakah kita taat dan setia dengan ajakan Tuhan untuk selalu berbagi kasih kepada sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.